Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hidupkan Ilmu, kajian Ihya Al-Ghazali, paragraf per paragraf, ruang kita menyelami samudra kebijaksanaan. Hari ini kita kembali membuka lembaran agung karya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bersama kita akan mengulas kitab ketiga, Rahasia-Rahasia Toharoh, Asror Al-Toharoh, mulai dari paragraf 1 sampai 20. Setelah menetapkan ilmu, pengetahuan, dan akidah, keyakinan, Al-Ghazali beralih ke praktik ritual pertama dalam Islam, yaitu bersuci atau toharoh, namun dengan fokus pada rahasia spiritual di baliknya, bukan sekedar fikih lahiriah. Kitab ini menjelaskan bahwa kesucian tidak hanya terbatas pada tubuh dan pakaian, tetapi juga melibatkan penyucian batin. Paragraf 16, Toharoh lahiriah sebagai simbol. Al-Ghazali memulai dengan mengakui bahwa kesucian lahiriah, toharoh zahiroh, seperti wudu, mandi, dan menghilangkan najis, adalah wajib dan merupakan syarat sahnya sholat. Namun ia menekankan bahwa ibadah ini hanya memiliki nilai jika dipahami sebagai simbol atau pintu gerbang menuju kesucian batin. Jika seseorang hanya fokus pada kesempurnaan teknis wudu tanpa menghadirkan hati, ibadah toharohnya menjadi rutinitas fisik yang kering. Toharah, dari ritual fisik menuju pemurnian spiritual. Toharah atau kesucian merupakan fondasi wajib dalam praktik ibadah Islam, terutama sholat. Secara harfiah, ia melibatkan tindakan fisik seperti wudu, mandi, dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, dan tempat sholat. Tindakan-tindakan ini dikenal sebagai toharoh lahiriah atau toharoh zahiroh. Al-Ghazali, seorang ulama dan filosof terkemuka, mengakui sepenuhnya bahwa toharoh lahiriah adalah syarat wajib atau fardu dan merupakan prasyarat sahnya sholat. Tanpa kesucian fisik, ibadah yang paling utama ini tidak akan diterima. Namun, Al-Ghazali mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam, melampaui pelaksanaan teknis ritual semata. Kesucian lahir sebagai pintu gerbang batin. Poin utama Al-Ghazali adalah bahwa ibadah lahiriah, termasuk toharoh, hanya memiliki nilai substansial jika dipahami dan dilaksanakan sebagai simbol atau pintu gerbang menuju kesucian batin atau toharoh batinah. Ketika seseorang berwudu, membasuh anggota tubuhnya secara sempurna, tindakan itu bukan hanya membersihkan kulit dari debu dan kotoran. Seharusnya setiap tetesan air yang membasuh wajah, tangan, dan kaki menjadi pengingat untuk mencuci hati dari sifat-sifat tercela, menghadirkan niat yang murni dan ikhlas, menjaga anggota tubuh, mata, lidah, telinga, dari dosa dan maksiat. Kesempurnaan teknis wudu adalah penting. Namun, Al-Ghazali menekankan bahwa kehadiran hati atau hudur al-qalb adalah esensi yang tak boleh ditinggalkan. Bahaya rutinitas fisik yang kering. Jika fokus seseorang hanya tertuju pada kesempurnaan teknik toharoh, misalnya, memastikan setiap anggota tubuh terbasuh 3 kali tanpa kurang sedikit pun, namun hatinya lalai, maka toharohnya menjadi rutinitas fisik yang kering. Al-Ghazali memperingatkan bahwa tanpa dimensi batin ini, ibadah bersuci hanya menjadi gerakan mekanis yang miskin makna spiritual. Seseorang mungkin terlihat suci secara fisik dan memenuhi semua syarat fikih, tetapi jiwanya tetap dipenuhi dengan najis kesombongan, iri hati atau ketamakan. Toharoh sejati. Pembersihan 4 tingkatan. Menurut perspektif spiritual yang diajukan Al-Ghazali, perjalanan kesucian mencakup 4 tingkatan. Membersihkan badan, menghilangkan najis, dan kotoran. Tahap toharoh zahiroh. Membersihkan anggota tubuh, menjaga tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah dari perbuatan dosa dan maksiat. Membersihkan hati, memurnikan hati dari sifat-sifat buruk dan tercela, seperti dengki, ria, dan sombong. Membersihkan rahasia,
mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Allah, yaitu tauhid, tahap toharoh batinah yang tertinggi. Oleh karena itu, toharoh zahiriyah berfungsi sebagai langkah pertama dan simbol eksternal bagi tahapan pembersihan batin yang lebih mendalam. Wudu adalah latihan harian agar seorang muslim senantiasa menyadari perlunya menjaga kesucian batin yang merupakan inti dari ketaatan sejati. Paragraf 17. 4 tingkat kesucian, toharoh. Al-Ghazali kemudian menjabarkan 4 tingkatan atau level kesucian yang harus dicapai oleh seorang mukallaf, bergerak dari yang paling rendah, yaitu fisik, hingga yang tertinggi, yaitu rahasia. Membersihkan badan dari hadas dan najis. Ini adalah level fikih, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Ini adalah kesucian yang paling dasar. Membersihkan anggota badan atau panca indera dari dosa. Ini adalah tingkat pengendalian diri. Mata harus disucikan dari melihat yang haram, telinga dari mendengar gibah, lidah dari dusta atau fitnah, dan tangan, kaki dari melakukan kezaliman. Membersihkan hati dari sifat tercela atau madhmumah. Ini adalah level tasawuf. Hati harus dibersihkan dari penyakit-penyakit seperti sombong atau kiber, dengki atau hasad, ria atau pamer, dan tamak dunia atau hub ad-dunya. Ini adalah kesucian yang paling sulit. Membersihkan rahasia batin atau sir dari selain Allah. Ini adalah level ma'rifah atau pengenalan, yaitu membebaskan inti batin dan kesadaran dari segala sesuatu selain Allah SWT atau tauhid murni, sehingga hati hanya melihat dan bergantung padanya. Ini adalah kesucian para nabi dan siddiqin, atau orang-orang yang sangat benar imannya. Paragraf 18. Rahasia wudu dan mandi. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana setiap gerakan wudu harusnya disertai dengan niat batiniah untuk membersihkan diri dari dosa yang terkait dengan anggota tubuh tersebut. Membasuh muka. Niat batiniahnya adalah membersihkan wajah dari perbuatan memalukan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Membasuh tangan. Niat batiniahnya adalah membersihkan tangan dari perbuatan mengambil yang haram. Membasuh kaki. Niat batiniahnya adalah membersihkan kaki dari langkah menuju maksiat. Ia menekankan bahwa mandi janabah atau mandi wajib harusnya disamakan dengan taubat total atau taubat nasuha, yaitu membersihkan diri secara menyeluruh, baik fisik maupun batin, dari dosa-dosa besar. Paragraf 19. Penyucian hati adalah prioritas. Al-Ghazali menyimpulkan bahwa meskipun toharoh lahiriah penting, seorang hamba tidak akan pernah mencapai derajat spiritual tinggi jika ia mengabaikan penyucian hati, yaitu level 3 dan 4. Kesucian hati dari gillah atau kedengkian lebih mulia daripada kesucian tangan dari air seni. Jika air bisa membersihkan kotoran fisik, maka yang membersihkan hati dari kotoran spiritual adalah taubat dan zikrullah atau mengingat Allah. Paragraf 20. 3 jenis air. Paragraf ini menyinggung perbedaan air menurut fikih, namun dengan penekanan spiritual. Air dibagi menjadi 3. Suci menyucikan, suci tidak menyucikan, sudah dipakai, dan najis. Secara spiritual, manusia juga terbagi 3. Air murni. Orang-orang salih yang bersih dan mampu menyucikan orang lain, memberi manfaat. Air mustakmal. Orang yang hanya cukup menyucikan dirinya sendiri, tetapi tidak memberi manfaat, tidak mengajak kebaikan. Air najis. Orang-orang yang berlumur dosa dan merusak lingkungan sekitarnya. Klasifikasi air dan cerminan tipologi manusia, perspektif spiritual. Dalam studi fikih, hukum Islam, pemahaman tentang air sebagai media utama untuk bersuci, taharah, memiliki kedudukan fundamental. Air dibagi menjadi beberapa kategori yang menentukan apakah ia dapat digunakan untuk menyucikan atau tidak. Namun bagi ulama seperti Al-Ghazali, klasifikasi fisik ini berfungsi sebagai analogi mendalam untuk memahami derajat dan kualitas spiritual manusia. Secara teknis, fikih membagi air menjadi 3 jenis utama.
Air suci menyucikan, tahur. Air yang secara zatnya suci dan mampu menghilangkan najis serta kotoran seperti air hujan, air laut, atau air sumur yang belum diubah sifatnya. Air suci tidak menyucikan atau tahir, atau mustakmal. Air yang zatnya suci, tetapi daya menyucikannya telah hilang. Misalnya air yang sudah digunakan untuk berwudu, air mustakmal, atau air yang dicampur zat suci lain hingga sifatnya berubah, seperti air teh. Air ini boleh diminum, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci wajib. Air najis, mutanajis. Air yang telah tercampur najis dan sifatnya, warna, rasa, atau bau telah berubah. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, diminum, atau dimanfaatkan untuk keperluan apapun. Cerminan spiritual, 3 jenis manusia. Al-Ghazali mengajak kita untuk melihat air ini sebagai metafora tentang keadaan hati dan peran seseorang dalam masyarakat. Juga ibadah taharah adalah proses pemurnian diri, maka tipologi air menggambarkan sejauh mana seseorang telah mencapai kesucian dan mampu menyebarkan manfaat. 1. Air murni. Orang-orang salih yang bersih dan mampu menyucikan orang lain, memberi manfaat. Karakteristik, suci dan mampu menyucikan orang lain. Kualitas spiritual, manusia yang hatinya bersih dari segala penyakit batin, ria, hasad, gurur, dan selalu berpegang teguh pada ketaatan. Mereka seperti mata air yang jernih. Keberadaan mereka menjadi sumber kehidupan dan pemurnian bagi sekitarnya. Peran sosial, mereka bukan hanya menyucikan diri sendiri, ibadah pribadi mereka sempurna, tetapi mereka juga aktif menyucikan lingkungan dan masyarakatnya. Mereka adalah para dai, ulama, guru atau pemimpin yang dengan ucapan dan perilakunya mampu mengajak orang lain kepada kebaikan. Tujuan, inilah derajat tertinggi yang harus dicita-citakan seorang mukmin, menjadi pribadi yang bermanfaat, khair annas anfa'uhum li'annas. 2. Air mustakmal, orang yang hanya cukup diri sendiri. Karakteristik, suci tetapi tidak menyucikan, manfaat terbatas. Kualitas spiritual, manusia ini telah mencapai tingkat kesucian pribadi yang baik. Mereka rajin beribadah, menjauhi maksiat dan berfokus pada keselamatan diri sendiri. Mereka adalah orang baik dan suci, tetapi mereka seperti air bekas wudu, mereka telah membersihkan diri mereka sendiri, tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk menyucikan orang lain. Peran sosial, mereka hidup dalam keterasingan spiritual. Mereka tidak berbuat jahat, tetapi mereka juga tidak aktif mengajak kebaikan, dakwah, atau memberikan kontribusi moral kepada masyarakat. Mereka adalah muslim yang individualis. Ibadah mereka sah, tetapi potensi manfaat sosial mereka terhenti. Peringatan. Secara spiritual, Al-Ghazali melihat jenis ini sebagai kerugian karena potensi kebaikan mereka tidak dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat. 3. Air najis. Orang-orang yang merusak. Karakteristik. Berlumur dosa dan merusak lingkungan sekitarnya. Kualitas spiritual. Manusia yang hatinya telah dikuasai oleh dosa-dosa besar, hawa nafsu, dan sifat-sifat buruk. Mereka ibarat air yang telah tercemar najis. Sifat asli mereka telah berubah, dan mereka tidak lagi berguna untuk membersihkan. Peran sosial, kehadiran mereka membawa kerusakan moral dan sosial. Mereka bukan hanya tenggelam dalam dosa pribadi, tetapi juga merusak atau mencemari lingkungan sekitarnya dengan perilaku buruk, mengajak kepada maksiat, atau menyebarkan kebencian dan kebohongan. Tujuan, dalam ajaran tasawuf, jenis air ini adalah representasi dari hati yang harus segera dibersihkan total dengan taubat nasuha, agar tidak menjadi sumber penyakit bagi diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan, analogi air ini mengajarkan bahwa kesucian sejati bukan hanya berarti bebas dari najis pribadi, taharah individu, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk memancarkan kesucian dan manfaat kepada dunia. Wudu kita menjadi simbolis. Setiap kali kita bersuci, kita diingatkan untuk berusaha meningkatkan kualitas diri, bergerak dari sekedar air mustakmal menuju martabat air murni, yang senantiasa memberi kehidupan, keberkahan, dan pembersihan spiritual bagi sesama. Panduan praktis wudu, menghadirkan murakabah, kesadaran spiritual.
Untuk mengubah wudhu menjadi sekedar pemurnian jiwa yang efektif, kita harus mempraktikkan muraqabah, kesadaran bahwa Allah mengawasi kita pada setiap langkahnya. Berikut adalah panduan langkah demi langkah berdasarkan pemikiran para sufi yang terinspirasi oleh Al-Ghazali. Aksi fisik dalam wudhu, refleksi spiritual muraqabah. 1. Niat, mengawali. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku bersuci untuk salat dan untuk membersihkan hati serta anggota tubuhku dari dosa. Jadikanlah taharah ini sebagai kunci pembuka bagi ibadah yang tulus." 2. Membasuh tangan. Renungkan, "Aku memohon ampunan-Mu atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kedua tanganku, seperti mencuri, mengambil hak orang lain, atau berbuat zalim." 3. Berkumur dan membasuh hidung. Renungkan, "Aku memohon agar Engkau membersihkan lisanku dari gibah, menggunjing, dusta dan perkataan sia-sia, serta membersihkan hidungku dari menghirup hal-hal yang tidak Engkau ridhoi." 4. Membasuh wajah. Renungkan, "Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar pada hari kiamat nanti, wajahku dicerahkan dengan cahaya iman, sebagaimana Engkau sucikan wajahku ini." 5. Membasuh tangan sampai siku. Renungkan, "Aku berharap dan berdoa agar pada hari perhitungan, kitab catatan amal baikku diberikan di tangan kanan." 6. Mengusap kepala. Renungkan, "Aku memohon agar Engkau senantiasa meliputi kepalaku dengan rahmat, hidayah dan ampunan-Mu, menguasai pikiranku dari kesesatan." 7. Membasuh kaki sampai mata kaki. Renungkan, "Aku memohon agar Engkau menungguhkan langkah kakiku di jalan ketaatan-Mu, dan tidak tergelincir di jembatan sirat nanti." 8. Doa setelah wudhu. Sempurnakan ucapkan syahadat dan doa setelah wudhu, sebagai pernyataan bahwa kesucian lahiriah telah selesai, dan kesucian batin siap untuk berdialog dengan Allah dalam salat. Dengan menghadirkan kesadaran ini, ritual wudhu berubah menjadi sebuah muhasabah harian, mempersiapkan jiwa sebelum bertemu dengan Sang Pencipta. Taharah sejati, pembersihan 4 tingkat. Melalui pemahaman ini, taharah menurut Al-Ghazali dapat disimpulkan sebagai sebuah proses bertingkat yang mencakup 4 tahapan kesucian. Membersihkan badan, menghilangkan najis dan kotoran, tahapan taharah zahirah. Membersihkan anggota tubuh, menjaga tangan, kaki, mata, telinga dan lidah dari perbuatan dosa dan maksiat. Membersihkan hati, memurnikan hati dari sifat-sifat buruk dan tercela, madmumah, seperti dengki, ria dan sombong. Membersihkan rahasia, sir, mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Allah, tauhid, dan fokus kepadanya. Tahapan taharah batinah tertinggi. Taharah lahiriah berfungsi sebagai langkah pertama dan simbol eksternal bagi tahapan pembersihan batin yang lebih mendalam. Wudhu yang dilakukan dengan muraqabah adalah kunci untuk memastikan bahwa kita tidak hanya berdiri di hadapan Allah dengan tubuh yang bersih, tetapi juga dengan hati yang siap sepenuhnya. Demikianlah kajian kita hari ini dari kitab Ihya Ulumiddin. Mari kita renungkan dan upayakan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di telinga, tapi biarkan ia menghidupkan hati kita. Jika Anda merasa kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kitab agung ini di paragraf selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.